Yang ketiga, pertemuan guru dan siswa. Yang keempat, buku catatan guru. Yang kelima, keterlibatan orang tua. Yang keenam, keterlibatan kawan belajar. Selanjutnya, hambatan penilaian portofolio. Hambatan pada penilaian portofolio ada beberapa di sekolah. Yang pertama, apabila guru memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan hanya pencapaian akhir. Yang kedua, apabila guru dan siswa terjebak dalam suasana hubungan top-down, maka inisiatif dan kreativitas siswa akan hilang. Yang ketiga, penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak. Yang keempat, menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas yang memadai bila jumlah siswa cukup besar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Robiatul. Iya, selanjutnya portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi merupakan koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Tidak seperti portofolio kerja yang berisi semua hasil kerja, baik yang setengah jadi maupun yang sudah jadi. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Kemudian fungsi dari portofolio dokumentasi sebagai penilaian sumatif sekaligus formatif. Berfungsi sebagai sumatif dalam artian menunjukkan hasil atau capaian siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Berfungsi sebagai formatif dalam artian penilaian portofolio dokumentasi yang memberi informasi mengenai capaian siswa digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Next. Nah, kemudian komponennya yang pertama isi portofolio yang relevan, yang kedua sumber bukti yang beragam, yang ketiga lingkup tugas yang luas, yang keempat keikutsertaan siswa dalam menyeleksi isi portofolio. Penilaian portofolio dokumentasi ini berisi bukti hasil kerja siswa dengan berbagai metode asesmen. Portofolio tersebut dapat terdiri dari hasil tes tertulis, hasil penilaian praktik, dan tugas proyek. Next. Yang ketiga ada portofolio pilihan. Portofolio pilihan ini digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Nah, fungsi dari portofolio pilihan ini digunakan untuk tujuan sumatif seperti seleksi, sertifikasi maupun penilaian kelas. Komponennya yang pertama isi portofolio yang relevan, yang kedua hasil kerja yang asli. Next. Kemudian penilaian portofolio pilihan. Yang pertama, dikembangkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua, mencakup rentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. Yang ketiga, mudah dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, ataupun pihak lain sehingga mereka dapat dengan mudah memahami kriteria yang dimaksud. Yang keempat, adil untuk siswa dan berbagai latar belakang. Yang kelima, digunakan oleh siapa saja atau dengan guru yang berbeda dan dapat menghasilkan pengertian yang sama untuk hasil kerja yang sama. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Mbak Anggita. Selanjutnya adalah merancang penilaian portofolio. Tujuannya untuk menilai hasil akhir terbaik siswa, maka portofolio pilihan merupakan portofolio yang sesuai. Isi portofolio memuat yang pertama, jenis bukti atau bahan apa yang dimasukkan. Yang kedua, seberapa banyak bukti yang dimasukkan. Pengelolaan portofolio. Untuk mendorong berkembangnya kemampuan melakukan penilaian diri dan refleksi, memberi kesempatan siswa untuk memilih merupakan langkah yang tepat. Guru kemudian dapat memberi masukan melalui proses diskusi. Melalui proses diskusi tersebut dapat dicapai kesepakatan bersama tentang bukti atau bahan yang perlu dikumpulkan. Cara mengumpulkan kriteria penilaian dan bobot penilaian bila diperlukan untuk masing-masing hasil kerja siswa tersebut. Next.
Penilaian portofolio. Penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan atau bentuk portofolio. Untuk portofolio kerja yang bertujuan formatif atau diagnostik, penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya langsung ke PPT kelompok 5. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Terima kasih. Akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya Qur'ana Aulia Aida Maulidia dengan NIM 2019-111-2007. Teman saya Farda Hakimah dengan NIM 2019-111-2016. Arin Aditya dengan NIM 2019-111-2020. Dan Amanatus Sonia Nastolih dengan NIM 2019-111-2024. Serta Arji Notonegoro dengan NIM 2019-111-2028. Next. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah prosedur evaluasi pembelajaran, di mana yang mencakup yaitu langkah-langkah evaluasi pembelajaran, yang kedua prosedur evaluasi, yang ketiga ruang lingkup evaluasi, yang keempat perencanaan dalam evaluasi. Next. Nah, berikutnya ada penilaian produk, yaitu penilaian produk, perencanaan penilaian produk, dan penilaian produk merupakan salah satu penilaian kelas. Next. Nah, kita bahas di slide yang pertama tadi, langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Nah, langkah-langkah evaluasi pembelajaran ini, yang pertama ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau aspek psikomotor. Yang ketiga memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Next. Nah, yang berikutnya ada menghimpun data. Nah, dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran. Misalnya dengan menggunakan tes.
yaitu tes formatif, sumatif, maupun subsumatif, ataupun juga dengan teknik non-tes seperti wawancara, angket, maupun pengamatan. Yang ketiga, ada melakukan verifikasi data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menggunakan, setelah menghimpun data melalui tes maupun non-tes, selanjutnya guru perlu melakukan verifikasi penyaringan hasil tes tersebut. Verifikasi tersebut dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik, data yang mendukung kegiatan evaluasi dengan data yang kurang baik, data yang tidak mendukung kegiatan evaluasi. Yang ketiga, ada mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Dalam mengolah dan menganalisis data, hasil evaluasi itu dapat dipergunakan teknik statistik dan atau teknik non-statistik, tergantung kepada jenis data yang akan diolah dan dianalisis. Next. Berikutnya yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu, misalnya siswa telah atau belum tuntas dalam pembelajaran. Berikutnya, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dan dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya, maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Next. Berikutnya yaitu evaluasi. Oh ya, maaf, akan disampaikan oleh Mbak Farda. Silakan, Mbak. Selanjutnya ada prosedur evaluasi. Yakni langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi adalah perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan penafsiran data. Next. Ruang lingkup evaluasi. Karena yang dipelajari adalah evaluasi khusus yang menyangkut pendidikan, maka yang dimaksud ruang lingkup evaluasi di sini adalah meliputi hasil belajar, metode yang digunakan, bahan ajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian. Next. Perencanaan dalam evaluasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi. Yang kedua, aspek apa saja yang akan dievaluasi. Yang ketiga, metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, alat evaluasi yang akan dipergunakan. Yang kelima, kriteria dan skala penilaian yang akan digunakan. Nomor 6, waktu, kapan evaluasi dilaksanakan. Next. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Next.
Penilaian produk bertujuan sebagai 1. Menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi, mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menemukan inovasi dan kreasi. Next. Perencanaan penilaian produk. Yang pertama, langkah-langkah merencanakan penilaian produk. 1. Menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk. Dalam hal ini adalah kompetensi dasar dari KI 4. Yang kedua, menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. Yang ketiga, merencanakan apakah sukses produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. Yang keempat, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Yang kelima, menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Yang terakhir ada atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Selanjutnya akan dijelaskan ini ada penyusunan kisi-kisi. Nah, di sini sudah ada tabel 3.2 yaitu contoh kisi-kisi penilaian produk. Ada nama sekolah, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan mata pelajaran. Nah, di sini dicontohkan pada penilaian produk mata pelajaran prakarya. Ada 5 baris, yaitu ada nomor, kompetisi dasar, materi, indikator, serta ada teknik penilaian. Nah, di mana kompetensi dasar itu pada 4.1 mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Ada materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Indikatornya ada mengolah buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dengan menerapkan prinsip sanitasi dan higienis. 4.2 mengemas makanan dari buah segar yang ada di wilayah setempat dengan menerapkan prinsip sanitasi dan higienis dengan teknik penilaian produk. Next. Yang C ada penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian produk harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama ada kriteria tugas. Nah, kriteria tugas itu mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Dapat dikerjakan oleh siswa, dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Sesuai dengan taraf perkembangan siswa, memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum, bersifat adil, dan mencantumkan tentang waktu pengerjaan tugas. Serta pada B, kriteria lembar penilaian produk itu kemampuan pengolahan, yaitu kemampuan siswa dalam memilih tema, mencari informasi, dan menyelesaikan produk. Yang kedua ada relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dan tema, dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada keaslian, yaitu produk yang dihasilkan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap penyelesaian produk yang dihasilkan. Penilaian produk dilakukan terhadap produk yang dihasilkan peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, di sini ada contoh instrumen penilaian produk pada mata pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan. Nah, di sini ada baris aspek penilaian, nilai, bobot, dan jumlah. Pada aspek penilaian ada kesesuaian tema, kreasi dan inovasi, kualitas produk,
dan pengemasan. Nah, pada nilai ini diskornya itu 1 sampai 5. Kemudian ada bobot yang nanti dijumlahkan ada 100% dan ada jumlah ini. Nah, di mana nilai itu skor dikali bobot dibagi 5. Next. Penilaian produk merupakan salah satu penilaian kelas. Yang pertama, penilaian kelas. Penilaian kelas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian kelas dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan penilaian unjuk kerja, performance, penilaian sikap, penilaian tertulis, proyek, penilaian produk atau hasil kerja, penilaian melalui kumpulan hasil karya atau portofolio, dan penilaian diri peserta didik. Yang kedua, dalam teknik penilaian produk berkenaan dengan hasil kerja berupa karya sastra, penilaian produk dalam hal ini diartikan sebagai penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas hasil kerja yang berupa cerpen ini. Pengembangan produk berupa cerpen itu secara umum meliputi 3 tahap, dan oleh karena itu pada setiap tahap perlu diadakan penilaian. Next. Nah, ini ada contoh teknik penilaian produk, di mana ada mata pelajaran, nama produk, dan alokasi waktu. Kemudian ada nama siswa dan kelas. Ada 5 baris ini, nomor, aspek, dan skor. Di mana aspeknya ada persiapan, yang kedua ada proses pembuatan, yang ketiga hasil kerja. Pada skor dinilai dari 1 sampai 5. Next. Yang ketiga ada langkah-langkah pelaksanaan penilaian produk. Nah, penetapan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan produk. Di sini ada contoh pada standar kompetensi itu mempraktikkan keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek. Kemudian kompetensi dasar yaitu menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh. Kemudian pada indikator pencapaian itu yang pertama menemukan ide, merancang karakter, menentukan persoalan. Yang kedua membuat sinopsis, menyusun adegan. Yang ketiga mengembangkan atau menulis cerita utuh atau jadi berdasarkan sinopsis atau treatment. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Mas Taji. Baik, terima kasih. 3.2 Pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator. Nah, pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Berikut ini salah satu contoh pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, khususnya yang berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja, yaitu membuat cerpen. Di sini ada aspeknya yaitu menulis. Untuk standar kompetensinya yaitu mempraktekkan keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek. Nah, untuk KD-nya sendiri itu adalah menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh. Indikatornya yaitu menulis teks fiksi berupa cerpen. Untuk teknik penilaiannya itu ada tes, prep-prof, dan PROI dan PORT. Next. 4. Pengelolaan hasil penilaian produk. Seperti telah dikatakan di depan, bahwa perolehan data, penilaian produk atau hasil kerja dapat dilakukan melalui 3 tahap.
yaitu tahap persiapan, tahap proses pembuatan, dan tahap penilaian. Tahap persiapan. Untuk tahap persiapan di sini deskripsinya yaitu kemampuan merencanakan untuk menggali dan menemukan ide atau tema. Yang kedua, mempersonifikasi tokoh dan karakter. Yang ketiga, menentukan persoalan atau konflik. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses pembuatan produk. Yang pertama yaitu kemampuan menyusun sinopsis. Yang kedua, kemampuan membuat treatment. Dan yang ketiga, kemampuan mengembangkan treatment. Untuk tahap ketiga yaitu penilaian produk. Deskripsinya yaitu yang pertama yaitu kemampuan merangkai unsur-unsur struktur. Yang kedua yaitu produk cerpen memenuhi kriteria sebagai cerpen. Nah, untuk skor rata-ratanya dari selang 1 sampai 10. Next. Yang kelima yaitu interpretasi hasil penilaian dalam penetapan ketuntasan belajar. Pada dasarnya maksud dilakukannya penilaian adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi yang mengacu ke indikator atau belum. KD-nya adalah menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh. Indikatornya ada 3, yaitu yang pertama, menentukan ide, merancang karakter, menentukan persoalan. Untuk kriteria ketuntasannya itu 60%. Untuk nilai peserta didik di sini didapatkan datanya itu 61. Otomatis ketuntasannya adalah tuntas. Indikator kedua yaitu membuat sinopsis, menyusun adegan treatment. Nah, kriteria ketuntasannya itu adalah 70%. Nah, nilai peserta didiknya itu 80. Ketuntasannya adalah tuntas. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan atau menulis cerita utuh atau yang jadi berdasarkan sinopsis atau treatment. Kriteria ketuntasannya 60%, nilai peserta didik yaitu 90, ketuntasan tuntas. Next. Yang keenam, kegunaan hasil penilaian kelas. Pada prinsipnya, penilaian kelas merupakan suatu upaya untuk menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian tersebut dapat dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Di antaranya satu, untuk perbaikan remedi bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Yang kedua, untuk pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Yang ketiga, untuk perbaikan program dan proses pembelajaran. Dan yang keempat, untuk pelaporan. Dan yang kelima, untuk penentuan kenaikan kelas. Yang ketujuh, penutup. Dari seluruh paparan di atas, akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, sebagai salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk penilaian kelas dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, penilaian produk asesmen dapat dikategorikan sebagai suatu modal penilaian yang cukup baik untuk produk atau hasil kerja berupa karya sastra, salah satunya cerita pendek atau cerpen. Next. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kelompok 6 bisa dibantu share screen ya. Kita atau Mas Yusuf. Ya, ini suaraku apa udah terdengar? Iya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai penilaian proyek. Next. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Dwi Megalintang Sukma dengan NIM 2019-111-2004, Vira Syahrotin Khoiroh NIM 2019-111-2012, Alvista Trisna Putri NIM 2019-111-2014, Amanat Solihah NIM 2019-111-2022, dan Rohmala Zuardia dengan NIM 2019-111-2030. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian mengenai penilaian proyek. Penilaian proyek atau penilaian proyek itu merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai suatu tugas yang berbentuk investigasi atau penyelidikan. Tugas yang diberikan itu memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya, karena dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Hasil akhir dari penilaian proyek ini yaitu laporan hasil investigasi atau penyelidikan, di mana hasil laporan ini yang akan menjadi objek penilaian pada penilaian proyek. Next. Baik, dalam penilaian proyek ini umumnya menggunakan metode belajar dengan bentuk pemecahan masalah. Nah, sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru, di sini berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Lalu untuk dalam karakteristiknya sendiri di sini yang pertama adalah memadukan antara pengetahuan dan keterampilan. Lalu dalam yang kedua adalah penilaian objek ini digunakan dengan metode cooperative learning atau belajar secara kelompok. Nah, lalu yang ketiga di sini dapat diterapkan secara individu ataupun berupa kelompok. Nah, dalam penilaian proyek sendiri di sini ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini adalah kemampuan pengelolaan. Di sini dalam kemampuan pengelolaan, ya siswa jika materi belum ditentukan oleh guru, di sini siswa diharuskan untuk mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan awal hingga akhir. Nah, di sini siswa akan dikasih waktu jika belum ditentukan secara spesifik oleh guru. Lalu yang kedua adalah relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif